Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. So, dalam video ni saya akan tunjukkan dengan kamu harap-harap yang kali terakhir lah sebelum kamu ambil test pada petang ini untuk bagi kamu faham apa sebenarnya tujuan kita untuk membuat identification to support and resistance level, and ultimately we want to make this price target, up to price target ataupun target to get profit. Okay, of course the main reasons of we doing this thing is to gain profit, right? But then jangan lupa dalam stock market things are not always going into our desire as all times, right? At all times, because the prices, it can go as what we expected it to go, and it can go against us. Okay, macam mana motor dia go against us, that one will be based on our positions when entering the markets. Ada dua positions, iaitu sama ada kita akan masuk sebagai seller ataupun sell positions, atau nama lain dia short positions, ataupun kita masuk sebagai buyer atau nama lain dia buying position or long position. So bila kamu dengar long positions, automatically it is a buy positions. When you heard about short position, automatically it is a sell position. Faham ya? And how to identify kamu masuk tu sebagai sell or buy, then saya akan sentuh benda itu. Alright. So another component is that is very important when you identify and draw the lines of support and resistance. Alright, adalah the profit target. Okay, yang saya selalu sebut price target lah. Price target atau profit target. Itu adalah harga yang mana kita akan keluar daripada market itu dalam keadaan mendapat keuntungan. Faham ya? Contoh ya, kita masuk, kalau kita masuk di anak panah yang kuning ni, anak panah pula. Ni, kan ikon kuning ni. Bila kita masuk di area resistance, area yang tinggi, means kamu boleh set di kepala kamu harga tinggi saja, mesti kita akan masuk sebagai seller ataupun short position. So di sini boleh saya sudah tentukan my position is I'm going short, or I will enter this market at this area by selling lah. So bila kamu masuk sebagai sell, eventually kamu akan keluar dalam keadaan buy, betul? Sebab mana boleh jualan dan keluar pun jualan kan, so dia akan counter. Kalau kamu masuk sebagai buyer, let's say lah ada lagi sini kan garisan atau candlestick dia dekat sini, dan saya akan masuk dekat sini, area sini, means saya masuk di area support, saya akan masuk sebagai buyer, dan of course saya akan expect untuk keluar sebagai seller. So in this case saya akan masuk sebagai seller. So jangan kaitkan dengan buyer. I mean jangan kaitkan dengan outlook saya sebagai buyer lah. Sebelum ni saya banyak ajar kamu outlook sebagai buyer kan. In this case outlook sebagai seller. So in your test you just choose either one. Tak perlu mau terangkan kedua-duanya sekali. Alright, based on the current market price. So please make sure you at the tip of the price charts, which is the current market price is currently priced at 163.76. Alright, and then macam saya cakap tadi, kita akan set di mana kita dapat untung. Kita set tu kenapa? Kalau kamu buat pembelian pun order dalam stock market, alright, kita akan ada 3 jenis order. Order yang pertama adalah order yang masa kita masuk tu. Kita akan letak situ harga, means sekarang kita letak harga lah, harga order ataupun harga, kalau sini saya kata masuk sebagai seller, kita panggil sebagai the selling price atau harga jualan. So saya akan letak dalam saya punya sistem tu, broker saya untuk execute. Saya akan jual dekat sini pada harga, terpulanglah kamu mau pada harga atas sikit dari resistance ataupun ngam-ngam dekat resistance, okey juga, tiada masalah. So untuk saya akan harga jualan saya akan masuk entry point saya
kalau kamu nampak kat sini, saya letak RM and trade date kan. So RM itu adalah harga dia. So saya akan letak RM163.79. So dia akan masuk dengan jual stok ini pada harga 163.79, dan saya berharap untuk membelinya pada harga yang lebih murah, harga yang di bawah sana. Alright, tapi saya belum tentukan lagi berapa. Kejap ya, saya buat dulu. Trade date itu macam mana mau tahu? Okay, di sini kan kita mau masuk tadi, boleh nampak di bawah tu garisan ada tarikh. Kalau macam kamu punya ni adalah intraday punya data, which is the daily candles yang didagangkan dalam hours, minutes or second. So you must make sure that the timing pun kamu ambil kira. So for me, I will want this trades to be executed by the brokers on 29 of April. Hari ni lah tu kan. Okay, jangan mengam sudah berada di area my resistance. Untuk menentukan resistance support, saya nak payah mau terangkan lagi ya, sebab kamu sudah faham how to identify, how to set up the resistance and support level, right? Dia touch berapa pun. So kebetulan harga ini berada ngam-ngam pada yang saya panggil sebagai my resistance area. So saya akan trade pada hari inilah, which is 29 April, pada pukul 2.30 petang nanti. So belum lagi lah, sekarang minus 2.30 petang baru dia akan effective lah. Alright, so I can put 29 April as my trade date. Alright, 29 of April itu jam 2.30 petang ya. Tu ketika kamu masak exam. Okay, saya berjual beli ya, menjual lah ke sini. Alright, so PM lah. Alright, now kita sudah set kita masuk. Okay, sekarang kita mau set untuk kita keluar. Masuk jangan lupa untuk keluar. So untuk keluar dalam stock market ni ada dua kaedah atau dua cara, dua senario yang kamu boleh keluar. Yang saya sebut, yang pertama, bila harga ini mencapai, when dia hit your target untuk profit, kau akan automatically keluar. Itu adalah kau punya point untuk keluar, dan kau akan dapat untung lah. So kalau kau tanya adakah exact prices yang kau kena ikut, tidak juga exact, but then dia punya range tu adalah, means kau harga jualan kau pada harga 163.79. So kau akan dapat untung as long as you buy below this price. Faham? Okay, so macam saya nak mau buy dekat sini sebab kita akan buy pada area yang kita rasa itu adalah paling rendah. Harga dia akan rebound, dia akan rebound. Itulah yang kita panggil sebagai support level. Sebab itu kita perlukan support. Kalau kita tiada, kau bayangkan kau mau, sebab di bawah daripada harga ini memang kau akan untung, tapi di mana? So kita akan ada ni support level untuk kita jadikan sebagai point untuk kita settle profit. Ini begitu juga sebaliknya kalau kamu masuk sebagai buyer. So I can, when you kalau mau lukis dulu pun okay juga, baru kau explain kan. But then it's better for you to show the prices. Okay, this is the first scenario lah. I can say this is the first scenario yang mana dia mengikut apa yang saya inginkan. Dia betul-betul touch when dia hit this price. Berapa ini harga dia? Pada 3 Mei, tengok tarikh di bawah tu mesti ada juga ya. Tarikh 3 Mei 2022 pada jam 10.30 malam. Harga RM156.80. Alright, so saya letak profit when dia hit dekat berapa tadi? Dekat 156.80. Okay, you can